Seorang anggota TNI yang lebih memilih karirnya dirinya berbohong kepada sang pacar, tak mau menikahi sang pacar, berbagai cara dilakukan termasuk menghabisi pacar sendiri. Seorang wanita bernama Rizky Rahmandini, biasa dipanggil Kiki, berusia 30 tahun. Dirinya juga bekerja sebagai guru honorer, sudah 7 bulan bekerja. Kiki dikenal baik di lingkungan kerjaannya, bahkan Kiki pun disebutkan guru yang ramah oleh anak-anak didiknya. Tak pernah punya masalah dan tak pernah punya musuh, kehidupan Kiki biasa saja. Kiki yang banyak bicara tak hanya dekat dengan keluarganya, juga dekat dengan teman-teman kerjanya. Kiki juga dekat dengan anak-anak didiknya. Siang itu kebetulan Kiki tak mengajar, Kiki pergi ke BPJS untuk mengganti alamat. Usai dari BPJS, Kiki ke tempat sang pacar, seorang prajurit TNI yang ditugaskan di Kodim Pulau Warman. Bernama Praka Muhammad Abdul Muthalib, biasa dipanggil Praka MAM. Meski cukup lama dinas di Kalimantan Balikpapan, nampaknya Praka M ini berasal dari Jawa. Praka M berpacaran dengan Kiki sudah 2 tahun. Keduanya dulu berkenalan di sosial media, merasa cocok satu sama lain hingga ada ketertarikan dan keduanya memutuskan berpacaran. Hubungan Praka M dengan Kiki sendiri memang tak main-main, cukup lama berpacaran, bahkan Kiki pun sudah sering mengajak Praka M ke rumahnya dan Praka M pun diterima baik oleh keluarga Kiki, dianggap anak sendiri oleh ayah Kiki. Kiki yang selalu dikenal ceria di rumah maupun di tempat kerja, kali ini nampak ada yang berbeda. Kiki nampak lebih pendiam dan sering melamun, hingga sang ayah pun bertanya kepada Kiki langsung. Di awal Kiki tak pernah mau menjawab, namun lama-lama akhirnya Kiki curhat kepada sang ayah. Ternyata sang pacar Praka M tak direstui berpacaran dengan dirinya, apalagi serius. Keluarga dari Praka M menginginkan menantu dari Jawa, bukan dari luar Jawa. Ayah Kiki yang tak ingin ada masalah akhirnya memanggil Praka M dan bertanya langsung kepada Praka M. Namun saat itu dengan tegas Praka M mengungkapkan kepada keluarga Kiki kalau dirinya tetap bersama Kiki, tak ingin putus dari Kiki, dan akan berbuat apapun asal bisa menikah dengan Kiki meskipun tak direstui orang tuanya. Mendengar pernyataan dari Praka M, nampaknya keluarga Kiki jauh lebih tenang, begitu juga Kiki yang memang ingin segera menikah dengan Praka M, mengingat keduanya berpacaran cukup lama dan juga mereka sudah dekat satu sama lain. Bahkan kini umur Kiki tak muda lagi. Tepatnya di tanggal 1 Maret 2021, Kiki berpamitan kepada keluarganya untuk ke BPJS lagi. Namun nampaknya hingga malam Kiki tak pulang, membuat keluarganya cemas. Keluarga dari Kiki mencari kepada teman-teman Kiki, namun tak ada Kiki hingga akhirnya menelpon Praka M namun tak diangkat. Keluarga yang khawatir langsung berdoa dan tetap mencari Kiki. Keesokan paginya Praka M membalas SMS dari ayah Kiki dan bertanya ada apa. Ayah Kiki pun menjelaskan kalau Kiki tak pulang semalaman dan menghilang. Praka M mengaku siangnya bertemu Kiki dan sempat mengantar Kiki ke tukang jahit, namun saat itu dirinya tak mengantar Kiki pulang karena melihat Kiki dijemput seorang wanita dengan menggunakan motor merah. Ayah Kiki yang panik akhirnya melaporkan kehilangan sang anak Kiki ke kantor polisi. Bahkan saat itu Praka M yang panik tetap mencari sang pacar, bahkan Praka M pun selalu datang ke rumah Kiki setiap harinya untuk melapor ke sang ayah. Keluarga saat itu pun tak berpikiran aneh-aneh melihat Praka M ikut sibuk mencari sang pacar. Namun lama-lama ayah Kiki merasa ada yang aneh kepada Praka M, nampak seperti menyembunyikan sesuatu, hingga akhirnya diam-diam ayah Kiki ke Kodam Pulau Warman menjelaskan orang yang terakhir bersama Kiki adalah Praka M. Ayah Kiki meminta kepada atasan Praka M agar Praka M diselidiki. Tepatnya di tanggal 12 April 2021 Praka M diselidiki hingga akhirnya dirinya mengaku. Saat itu mendapat desakan, Praka M pun akhirnya mengakui kalau Kiki sudah tak ada lagi dan dirinya lah pelakunya. Dilakukan saat mereka bertemu karena saat itu kesal kepada Kiki yang terus meminta dinikahi. Kiki meminta dinikahi mengingat mereka pacaran sudah lama dan umur Kiki sudah tak muda, hingga Kiki meminta pertanggungjawaban dari Praka M. Namun nampaknya Praka M masih ingin sekolah dan ingin mengejar karir. Saat itu bahkan Praka M berbohong kalau keluarga tak menyetujuinya, menginginkan menantu Jawa. Namun nampaknya tak putus-putus dengan Kiki, akhirnya Praka M pun mencari cara lain. Memilih menghabisi Kiki saat itu, Praka M menemani Kiki siang hari. Usai mengantar ke tukang jahit, Praka M pun jalan-jalan bersama Kiki dengan motornya. Praka M saat itu membawa Kiki ke hutan. Mereka masih mengobrol bahkan pembicaraan ke arah pernikahan. Saat Kiki lengah, tak sadar pura-pura merangkul Kiki, namun nampaknya Praka M memiting dan membekap Kiki hingga mencekik Kiki sampai tak bernyawa. Praka M pun meninggalkan Kiki begitu saja dan pulang ke rumah dinas. Di tanggal 12 April itulah Praka M langsung ditahan dan disiapkan untuk persidangan militer. Sementara jasad Kiki akhirnya diamankan usai Praka M memberitahu di mana posisi jasad Kiki. Jasad almarhum Kiki sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
Keesokan harinya dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Motor Kiki sendiri akhirnya ketahuan di mana di bengkel saat itu Pra.KM sempat menjual motor Kiki. Sedangkan di persidangan militer akhirnya Pra.KM dipecat secara tidak terhormat dan mendapatkan hukuman vonis seumur hidup. Mendengar keputusan itu nampaknya tak hanya ayah dari Kiki, semua keluarga Kiki sujud syukur. Terlihat dari ayah Kiki yang mensyukuri semua ini sudah selesai, bahkan Pra.KM dihukum seberat-beratnya. Keluarga Kiki pun berterima kasih kepada Satuan Kepolisian dan TNI, semua ini bisa dijalankan dengan baik. Dari kejadian ini Kiki dihabisi pacarnya sendiri, ternyata sang pacar tak mau menikahi Kiki, bahkan ingin lebih memilih berkarir dulu. Kepergian Kiki ini membuat anak didiknya sedih, tak hanya itu, rekan-rekan sama guru pun berdoa untuk Kiki dan mendoakan keluarga Kiki. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini, semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.